Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Secara sains, santet itu tidak terbukti secara ilmiah. Sekali lagi saya katakan, santet itu bohong-bohongan, santet itu kosong, santet itu tidak terbukti secara ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan, rasional, masuk akal, sesuai dengan akal dan pemikiran yang logis gitu. Jadi sesuatu yang ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa hanya menggunakan kata-kata. Jadi santet itu bisa dibuktikan hanya menggunakan kata-kata. Nggak ada yang lain selain kata-kata. Banyak yang ini ya request bahas ini dong, bahas tentang santet dong, bahas tentang yang lagi viral-viral baru-baru ini dong gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau saya bahas santet ini saya terkesan latah gitu, ikut-ikutan. Tapi saya akan mencoba membahas santet ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Dari sudut pandang yang jarang dibahas sama orang ya. Kenapa orang Indonesia itu percaya yang namanya santet? Kenapa? Kenapa orang Indonesia itu percaya sama hal-hal yang berbau tahayul lah, mistis lah gitu, dukun penggandang uang lah gitu, dukun santet dan lain sebagainya. Kenapa orang Indonesia itu sangat suka yang berbau mistis? Kenapa? Kenapa percaya hal seperti ini? Boleh dikatakan bahwa mayoritas warga Konoha itu masih percaya yang namanya santet. Dari mana saya tahu? Ya dari kejadian-kejadian yang sudah lewat kan. Ada banyak kok kejadian-kejadian seperti pergi ke dukun misalnya, pengganda uang, terus ada ke dukun santet misalnya, dia diputusin misalnya sama pacarnya, diputusin sepihak gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Jadi dia benar-benar menerapkan kalimat ini. Kalimat ya zaman dulu waktu saya sekolah itu kan sering jargon-jargon seperti itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun disepak gitu. Jadi mungkin di Indonesia ini menurut saya itu tidak hanya jargon semata gitu, tidak hanya olok-olokan semata, tapi benar-benar dilakukan gitu, benar-benar pergi ke dukun gitu. Jadi makanya ada banyak kejadian-kejadian seperti orang yang percaya santet lah, terus konten-konten horor-horor gitu, konten-konten hantu-hantu gitu. Kenapa banyak konten-konten hantu di Indonesia? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena banyak peminatnya, karena orang banyak percaya. Dan alasan yang paling kuat adalah salah satu film yang paling banyak ditonton oleh orang Indonesia itu. Film terlaris sepanjang masa itu adalah film horor berjudul KKN Desa Penari. Jadi itu sudah kuat ya, bukti bahwa masyarakat Indonesia itu masih percaya yang namanya tahayul, mistis atau santet-santetannya. Bicara tentang dunia persantetan, saya akan mengulas dunia persantetan ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Berdasarkan data atau penelitian dari seorang guru besar antropolog dari UGM, beliau ini mengatakan alasan yang paling masuk akal atau alasan yang paling utama kenapa orang Indonesia itu percaya hal mistis atau percaya hal santet menyantet, percaya hal-hal goib. Karena apa? Karena pola pikir orang Indonesia itu dominan. Tidak semua tapi ya, umumnya berpikir yang penting cepat gitu. Instan. Jadi orang ke dukun itu kan pengen instan ya. Itu kan logikanya. Ngapain orang sih ke dukun? Kan pengen instan ya. Ya mereka itu ke dukun itu misalnya punya penyakit nih. Walaupun penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan dengan dukun, maka dukun kan biasanya kan dukun jam sekarang keren loh. Mereka mengambil kitab suci kok. Mereka baca mantra terus mengambil kitab suci terus baca mantra-mantra sambil ada kitab suci di depan dukun itu. Tujuannya apa? Tujuannya meyakinkan. Ngomong-ngomong, saya dulu pernah loh ke dukun. Beneran. Jadi saya ingat sekarang. Mohon maaf. Lucu ya. Jadi saya tuh dulu pernah ke dukun. Ya, paman saya sakit ya. Jadi sakitnya itu kayak orang kejang-kejang ya. Jadi kita itu berpikir bahwa orang yang kejang-kejang itu orang yang kesurupan. Atau mungkin ada
ada hantu lah gitu masuk ke dalam tubuhnya gitu, ada arwah siapa gitu. Kita berpikir seperti itu awalnya. Ternyata tumor otak itu gejalanya kejang-kejang juga. Jadi saya punya paman, terus secara terpaksa saya sebenarnya nggak percaya dukun ya. Jujur ya, dari dulu saya tuh nggak percaya dukun ya. Cuman karena keluarga, lingkungan ya, saya diajak pergi ke dukun. Dan di tempat dukun itu mereka itu menggunakan kitab suci, guys. Jadi tergantung pesanan gitu. Kalau misalnya nih orang yang berobat ke dia itu agama A misalnya, dia nanti ambil kitab suci agama A gitu. Terus nanti ganti lagi pasiennya agama B misalnya, dia nanti ganti kitab suci agama B. Pokoknya sesuai pasien gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir secara rasional ya, ini sebenarnya alat manipulasi daripada dukun itu sendiri. Jadi dukun itu waktu saya berobat ya dulu sama paman saya gitu, sama keluarga, ya terpaksa lah gitu. Dukun itu mengatakan, oh ini ada arwah nenek moyang kalian itu yang gentayangan, kalian harus memuja gitu. Jadi sebenarnya kita tuh jadi berdosa sebenarnya. Jadi kita memuja sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi kita jadi berhala sebenarnya. Karena apa? Karena lingkungan gitu. Padahal kalau dulu paman saya ini dibawa ke rumah sakit ya, awalnya gitu kan, terakhirnya paman saya ini kan meninggal juga ya di usia muda, umur 35 tahunan. Jadi terakhirnya kita sudah frustasi, kita bawa ke dokter, dan ternyata setelah di rongsen di kepala ada tumor otak. Makanya ada gejala kejang-kejang gitu. Jadi di keluarga saya itu, mohon maaf ya, termasuk keluarga yang masih percaya yang namanya hal mistis atau gaib. Ya, keluarga saya seperti itu. Jadi kalau ada masalah-masalah itu masih sangat suka yang namanya perdukunannya. Tapi saya berusaha gitu meyakinkan keluarga gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa banyak dukun di Indonesia? Kenapa banyak santet-santet gitu, dunia persantetan gitu, jampi-jampi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada peminatnya. Jadi dukun itu sebenarnya itu kan pebisnis sebenarnya. Tergantung pesanan gitu. Walaupun nggak sembuh nggak sembuh kan bayar kan sama dukun. Jadi nggak dipotong pajak gitu. Enak banget ya jadi dukun di Indonesia ya. Nggak perlu skill gitu, nggak perlu pulang pengalaman kerja, nggak perlu sekolah. Gila emang. Jadi pada intinya santet itu tidak terbukti secara ilmiah. Itu hanya bohong-bohongan. Hanya orang yang mohon maaf ya, yang IQ 78 yang percaya dengan dukun. Mungkin di sahabat yang nonton video ada yang berpikir, ya itu kan dunia perdukunan itu kan, dunia santet itu kan ada frekuensi gitu. Jadi kan warga Konoha kan sering menggabung-gabungkan dengan frekuensi. Frekuensi berapa? Frekuensi 18,5 gitu. Hertz gitu. Jadi seperti frekuensi radio gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya ya. Jadi warga Konoha itu menurut saya terlalu dicocok-cocok logi ya. Karena dalam ilmu fisika kan ada istilah atom, proton ya, neutron ya kan. Jadi atom itu kan nggak bisa dilihat, tapi itu kan ada. Jadi warga Konoha kan sangat pintar ya mencocok-cocok logikan gitu fisika dengan perdukunan. Jadi ini dimasukkan, dicocok-cocok logikan gitu, padahal kan nggak bisa. Jadi cara berpikir manusia itu ada beberapa macam ya. Yang paling umum itu ada 4 macam ya. Jadi ada yang menggunakan pemikiran yang rasional gitu, menggunakan akal sehat. Ada yang menggunakan sains gitu. Ada yang menggunakan agama gitu. Terus ada yang menggunakan seperti ini, hal yang berbau santet gitu, atau hal mistis. Jadi kan orang Indonesia itu kan misalnya kalau mikir ya, kalau misalnya ada masalah, pengen itu kan cepat ya. Pengennya yang instan-instan. Jadi kalau mereka punya masalah itu, yang penting kan cepat selesai masalahnya, instan gitu. Simsalabim langsung ada kadabra, langsung sakitnya sembuh gitu. Misalnya kalau sakit. Misalnya kalau jadi kaya nih, ngapain sih repot-repot harus mikir-mikir jadi kaya? Ya pergi ke dukun aja, minta petunjuk gitu, minta jimat gitu, simsalabim langsung kaya. Kan orang Indonesia kan berpikirnya seperti itu, simple gitu, sangat bukan simple ya, sangat instan, pengen yang cepet-cepet gitu, nggak mau mikir gitu, pengen yang cepet-cepet. Padahal kan kalau kita berpikir secara rasional ya, berpikir secara jujur ya, kalau kita mau jadi kaya sekalipun kita harus ini kan, butuh effort ya, seperti mempelajari tentang
sains ya. Untuk kaya kan ada sainsnya juga kan, ada ilmunya juga gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk dia jadi kaya gitu, ya kan? Ada ilmu relasi gitu, bagaimana dia memanage keuangannya gitu, bagaimana dia memimpin sebuah perusahaan, kan itu kan ada sainsnya. Nggak ujuk-ujuk dia pergi ke dukun langsung tiba-tiba ngerti itu semuanya, kan enggak kan? Jadi orang itu kan punya tipe gitu, punya macam-macam. Seperti yang saya katakan tadi itu, ada yang lebih ke sains, ada yang lebih pemikiran yang rasional, ada yang lebih ke agama. Nah, kalau ke agama ini, biasanya kan dia nggak mau ngatur Tuhan ya. Maksudnya gini, dia kan nggak ada power untuk menyuruh Tuhan ya. Kalau misalnya ke agama kan, kita berdoa, ya bisa aja berdoa. Tapi kan, warga kuno kan ada juga yang berpikir, kok lama banget ya berdoa, dikabulin kan gitu. Ya kan, mungkin orang yang berdoa di dunia ini banyak kali ya, jadi harus antri kan. Orang kuno kan berpikir seperti itu ya kalau berdoa sama Tuhan ya. Dan kalau pemikiran secara rasional kan, itu kan harus butuh yang namanya riset ya, butuh effort yang sangat lama gitu, harus membaca buku gitu, harus mengamati, kan itu kan pekerjaan yang melelahkan ya, membosankan gitu. Tapi kan warga Konoha kan nggak berpikir seperti itu. Yang penting cepat cat selesai, cepat yang instan. Makanya pergi ke dukun biar cepat selesainya. Tapi yang ada malah tambah ruyem kan, seperti yang dialami oleh keluarga saya. Makanya di antara sahabat yang nonton video ini, belajar dari kesalahan keluarga saya sendiri. Keluarga saya itu masih banyak yang percaya yang namanya mistis atau dukun. Walaupun paman saya meninggal karena ulah daripada dukun, ya tetap banyak juga yang percaya. Jadi ini susah dirubah gitu, susah dirubah, sangat susah. Bahkan saya itu dikatain aneh loh di keluarga karena saya nggak percaya dukun. Harusnya kan orang yang percaya dukun yang aneh ya, orang yang percaya santet itu yang aneh. Tapi kan saya yang dikata-katain aneh gitu. Jadi itulah susahnya negara yang percaya dengan perdukunan ya, atau santet menyantet seperti ini. Susah memang. Nah, selain itu, ada alasan lain kenapa orang Indonesia itu percaya namanya santet mistis atau yang berbau tahayul. Alasan selanjutnya adalah karena warisan lisan. Jadi, gini, secara tidak langsung, kita kan punya budaya ya. Budaya seperti misalnya, ada budaya-budaya kita itu seperti bangun Borobudur hanya semalam gitu. Dengan bantuan jin misalnya. Nabi Sulaiman membangun Borobudur itu hanya satu malam, langsung bim salabim jadi, ya kan? Seperti Jaka Tingkir gitu, mengalahkan buaya misalnya. Ada banyak kan, seperti membelah lautan gitu. Ada nabi membelah lautan gitu. Terus ada nabi masuk ke dalam mulut ikan dan lain sebagainya kan. Itu kan seperti membudaya kan. Itu kan semacam budaya lisan. Jadi kita percaya itu, dan ini terbawa di kehidupan nyata. Karena kita sudah terbiasa mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dirasionalkan, yang tidak bisa diilmiahkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ini akan kebawa-bawa ke dunia nyata. Sama seperti dukun tadi itu, ya kan? Kenapa orang pergi ke dukun atau percaya dengan santet? Misalnya dia nggak suka sama seseorang gitu, dia punya musuh terus disantet gitu. Kenapa ada timbul pikiran seperti ini? Karena pengen yang instan-instan kan, yang cepat saji kan, yang satset gitu, gak usah lama-lama, ya kan? Cepet-cepet langsung jadi gitu. Jadi orang Indonesia kan pemikirannya seperti itu. Selain itu, alasan selanjutnya misalnya karena exposure media, kan media Indonesia kan malah memperparah ya. Iya, saya tahu produsernya itu pasti tahu bahwa menyajikan konten-konten yang berbau horor atau berbau mistis itu kan buat orang jadi bodoh sebenarnya, kalau boleh jujur. Tapi produser kan mencari apa yang diminati oleh masyarakat. Jadi saya tidak menyalahkan produsernya juga. Apa yang diminati oleh masyarakat itu yang harus ditayangkan. Jadi kalau misalnya nih ada media terlalu idealis misalnya, saya nggak mau menayangkan hal yang berbau horor-horor misalnya, seperti channel ini misalnya. Ini kan channel idealis ya. Saya tidak mau bikin konten horor-horor, padahal kan peminatnya banyak ya. Saya tidak mau seperti itu. Ya, yang ada kan, kalau misalnya saya punya karyawan bikin channel ini kan kelaparan kan. Untung saya udah punya penghasilan gitu dari luar. Saya tidak mengharapkan penghasilan dari YouTube ini. Jadi kalau media yang sudah gede banget
ya kan, seperti stasiun televisi misalnya, mereka kan butuh duit kan, dan otomatis mereka secara tidak langsung atau terpaksa mereka mencari apa yang disukai oleh masyarakat. Itu yang disukai masyarakat kok. Mereka suka film horor, ya kita tayangin film horor dong. Kan media itu cerminan dari apa yang disukai oleh masyarakat, algoritma gitu. Yang ada di pikiran masyarakat itu yang ditayangkan oleh produser pembuat film kan. Jadi ini sangat berhubungan, ini punya korelasi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan media gitu. Karena dari mana saya tahu? Karena saya punya data gitu. Jadi channel ini punya data. Channel ini menyuruh saya bahas tentang Habib ya. Saya disuruh, dari mana saya tahu? Dari datanya. Saya kan ada punya data analisis di channel ini. Umur penonton ini juga saya tahu berapa range umurnya. Gendernya juga saya tahu. Jadi penonton channel ini kebanyakan cowok. 80% penonton channel ini cowok. Dari mana saya tahu? Dari data analisis video channel ini. Jadi produser juga seperti itu. Mereka punya data analisis masing-masing. Mereka punya data. Masyarakat itu sukanya apa sih? Ya film horor. Ya udah, kita bikin film horor. Walaupun kita tidak percaya yang namanya film horor. Walaupun film horor itu bikin otak jadi bodoh amat. Yang penting duit. Itu kan pemikiran daripada produser. Beda kalau misalnya saya sendiri misalnya, saya itu tidak suka yang namanya horor-horor gitu. Tayangin horor-horor biar subscriber saya naik jutaan gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya sangat, ya idealis juga nggak boleh, terlalu idealis, harus realistis ya. Tapi setidaknya saya bikin channel ini bukan untuk mencari duit ya. Ini bentuk semacam pengorbanan saya gitu buat negara ini. Biar apa? Biar pola pikir kita itu ada perubahan sedikit saja, sedikit, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja gitu. Pola pikir kita itu bisa gitu. Saya menjual konten yang kita harus jujur gitu. Jadi makanya saya di channel ini sering menjelaskan bahwa kita tuh harus menjadi orang yang jujur. Karena negara yang jujur itu adalah negara yang maju. Jadi kalau kita mau maju itu kan harus jujur ya. Harus jujur, nggak boleh kita membohongi gitu. Membohongi penonton gitu. Saya juga kan bisa sebenarnya bahas tentang hantu-hantu gitu. Kan bohong kan sebenarnya itu. Hantu kan nggak bisa diilmahkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi banyak yang suka itu hantu-hantu. Jadi salah satu ciri negara yang tidak maju itu adalah masyarakatnya suka hantu. Ya saya tahu di Eropa juga ada yang suka hantu, yang percaya hantu, tapi mereka minoritas bukan mayoritas. Tapi kalau di Eropa itu mayoritasnya kan mereka scientific. Makanya channel-channel yang scientific, channel yang edukasi di sana laku. Tapi kalau di Indonesia nggak laku. Minoritas. Channel-channel scientific, channel-channel yang bahas tentang edukasi enggak. Jadi mereka itu lebih suka dikasih sesuatu hal yang halu gitu, seperti persantetan gitu, dukun perdukunan gitu. Pokoknya yang berbau mistis lah, itu yang disukai oleh orang-orang Indonesia. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa agama di Indonesia itu subur banget ya? Ini ada korelasinya dengan pola pikir masyarakat kita itu yang percaya dengan tahayul. Apa hubungannya? Berhubungan. Karena di agama ini juga kan ada istilah misalnya Nabi membelah lautan gitu. Terus Nabi berjalan di atas air gitu, ya kan, menyembuhkan orang sakit gitu, menyembuhkan orang mati gitu, membelah bulan dan lain sebagainya, masuk ke perut paus misalnya, itu kan nggak bisa diilmiahkan, nggak masuk akal kan. Itu sama seperti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan orang-orang Indonesia kan percaya itu kan, warga Konoha kan percaya itu, dan ini kan ada korelasinya karena dasarnya dari budaya kita, dari sejak orok kita itu sudah bersuka atau percaya dengan berbau mistis. Maka ketika ada agama yang menawarkan seperti ini, ada kisah-kisah yang berbau mistis atau kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di agama itu, maka ini akan cepat masuk karena sesuai gitu. Coba kalau agama ini disebarkan di daerah lain misalnya yang sangat rasional misalnya, ya kan? Pasti enggak kan? Jadi justru ini punya korelasi ya. Agama itu menjamur di negara kita itu karena justru agama itu menawarkan atau ngasih makan apa yang ada sudah mengakar di budaya kita, yaitu budaya mistis. Budaya kita itu budaya mistis kan sebenarnya, budaya tahayul gitu. Percaya sesuatu hal yang tidak masuk akal. Dan
ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat kita gitu. Orang Cina juga sebenarnya percaya yang namanya tahayul, tapi mereka kan maju ya. Tapi bedanya orang Cina dengan orang Indonesia itu kan memisahkan. Orang Cina itu kan memisahkan. Kalau tahayul ya tahayul gitu, semacam hiburan aja. Ya kalau sains gitu. Kalau kehidupan nyata sains, kan orang Cina kan seperti itu. Tapi kan orang Indonesia kan enggak menggabungkan sains dengan kehidupan nyata. Misalnya nih terjadi banjir, oh ini karena ada penunggunya gitu. Jadi kita itu kalau kata Tan Malaka itu, kita itu berpikirnya itu enggak runut gitu, berpikirnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Madilog gitu. Nanti baca bukunya itu Tan Malaka. Jadi zaman dulu juga Tan Malaka sudah melamarkan ini. Bahkan seorang antropolog atau seorang budayawan bernama Mokhtar Lubis pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul Manusia Indonesia. Ciri-ciri orang Indonesia itu adalah percaya tahayul, percaya hal yang mistis. Selain itu, kenapa masyarakat kita itu percaya yang namanya tahayul, mistis, santet, dan lain sebagainya? Karena nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Apa hubungannya pelaut dengan hal yang berbau mistis seperti ini? Sangat berhubungan. Hubungannya adalah karena di DNA kita itu ada tercancap DNA seorang pelaut. Jadi seorang pelaut itu ya, dia tuh mau nggak mau harus percaya yang namanya mistis. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke tengah laut mencari ikan misalnya, di situ kan gelap gulita ya, terus ada suara-suara aneh gitu, suara-suara yang misterius, terus ada ombak, deburan gitu, terus ada badai di situ, tapi bisa selamat, bisa sehat walafiat. Jadi orang pelaut berpikir, oh pasti ini ada campur tangan sesuatu yang maha besar gitu. Mungkin ini ada campur tangan dari penunggu laut ini. Jadi pelaut itu rata-rata berpikir mistis. Karena mereka apa? Mereka menghadapi sesuatu hal yang tidak pasti di tengah laut, gelap gulita. Jadi secara itu langsung DNA kita itu sudah tercancap, yaitu DNA yang suka hal-hal yang berbau mistis. Oke, sekian video ini. Semoga dipahami apa yang saya katakan. Mudah-mudahan kita tidak percaya hal-hal yang berbau mistis ya, karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena pola pikir kita itu jangan pola pikir yang sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.